action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NPM 22411021. Saya dari kelas manajemen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi etika bisnis dengan materi teori etika. Jangan sampai di skip karena banyak banget manfaatnya buat kita semua. Nah, kita akan membahas pengertian dari teori etika adalah suatu kerangka konseptual atau sistem pemikiran yang berusaha untuk menjelaskan, memahami, dan memberikan dasar rasio bagi norma-normal atau moral prinsip yang menunjukkan perilaku manusia. Dan teori etika memberikan pandangan tentang apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik atau buruk, benar atau salah dalam memberikan dasar untuk mengambil keputusan moral. Ada beberapa teori etika yang berbeda dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Kita akan membahas juga jenis-jenis. Konsekuensisme yaitu pendekatan tindakan dinilai berdasarkan akibat atau konsekuensinya. Contohnya dari utilisme di mana tindakan tidak dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan atau keputusan berdasarkan bagi sebanyak orang mungkin. Selanjutnya ada deontologi yang dimana pendekatan tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral dan prinsip moral yang bersifat tetap, terlepas dari konsekuensinya. Contoh dari etika Kantian yaitu menekankan kewajiban moral yang universal dan hukum moral dapat diterapkan secara objektif. Etika keutamaan atau virtue ethics yaitu pendekatan tindakan dinilai berdasarkan karakter dan keutamaan moral individu yang ditindak. Contoh Aristotelisme yaitu di mana kebaikan atau moral diukur melalui pengembangan karakter. Selanjutnya adalah etika kontrak sosial. Pendekatan norma-norma moral didasarkan pada kesepakatan atau kontrak sosial yang diakui oleh anggota masyarakat. Contoh dari teori keadilan John Rawls yaitu yang menekankan ide keadilan yang muncul dari posisi sengaja atau tidak tahu atau fail of in insurance. Etika feminis yaitu pendekatan menyoroti perspektif dan nilai-nilai perempuan serta penekanan pada penghapusan ketidaksetaraan gender. Dan contoh kritik etika feminis itu terhadap struktur kekuasaan yang parakrip dan menekankan pada etika perawatan yaitu ethics of care, yaitu di mana etika pribadi ethics of personality yaitu pendekatan menekankan kepada pengembangan karakter dan kepribadian dalam menilai moralitas. Dan jenis-jenis memiliki tindakan, contoh dari etika Franz Nietzsche yaitu di mana penekanan ide kehendak kekuatan dan pengambilan diri melalui pencarian nilai-nilai yang tinggi. Nah, selanjutnya ada etika budaya, relativisme moral, pendekatan menerima variasi norma-normal dan nilai etika antar budaya seperti wajar. Contoh pendekatan relativisme moral yang pendapatan bahwa norma-norma etika bersifat relatif dan tergantungan pada konteks budaya. Etika ekologis yaitu pendekatan membawa unsur-unsur ketika ke dalam konteks lingkungan dan berfokus pada tanggung jawab manusia terhadap alam. Contoh etika lingkungan yang menekankan pentingnya pelestarian alam dan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada teori etika yang memberikan keberangkatan kerja untuk memahami nilai-nilai moral dan pandangan tentang kebaikan atau keburukan. Pilihan teori etika yang digunakan dapat bervariasi bertergantungan pada pendasi filosofi dan nilai-nilai individu atau kelompok. Nah, selanjutnya ada manfaat dan panduan perilaku yaitu teori etika memberikan panduan dan sistematis untuk mengevaluasi tindakan dan membuat keputusan moral. Hal ini membantu individu atau kelompok dalam membentukkan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pertimbangan moral yang mendapatkan. Dalam memahami teori etika, seseorang dapat melakukan pertimbangan moral yang lebih mendalam, dan terkait konsekuensi, kewajiban, karakter, atau nilai. Mendasari tindakan penyelesaian dilema moral, teori etika dapat membantu individu mengatasi dilema moral dengan memberikan dasar pemikiran dan kerangka kerja untuk memiliki tindakan yang paling sesuai dengan prinsip moral.
Manfaat perilaku berbasis nilai. Teori etika membantu individu dan organisasi membangun perilaku dan berbasis pada nilai-nilai moral, menyadarkan akan keberagaman dan pluralisme, yaitu beberapa teori etika yang membantu dalam menghargai dan memahami keragaman nilai-nilai dan pendapatan etika. Penerapan etika tidak hanya membantu individu membuat keputusan moral yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai etika diperhatikan dan diacung tinggi. Ini kontribusi pada pembentukan masyarakat dan organisasi yang lebih baik secara moral. Nah, kali ini kita akan memasuki kesimpulannya. Dalam kesimpulan teori etika, memberikan berdasarkan pemikiran yang sistematis untuk mengevaluasi memahami moralitas tindakan manusia. Berbagai jenis teori seperti frekuensialisme, yaitu deontologi, etika, keutama, dan lainnya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik ataupun buruk. Penerapan teori etika memiliki berbagai manfaat termasuk memberikan panduan perilaku, membantu dalam pengambilan keputusan moral yang mendalam, dan membentuk karakter serta integritas individu. Dengan memahami teori etika, individu dapat mengatasi dilema moral, mengembangkan pertimbangan moral, dan mendalami dan menciptakan kontribusi positif bagi masyarakat lingkungan di sekitar. Teori etika juga membantu dalam membentuk perilaku dan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya dan pada peningkatan reputasi dan kredibilitas individu ataupun organisasi. Nah, itu saja pembahasan tentang teori etika. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nurholis pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.